Podcast dari Spotter Indonesia. Ini kali pertama loh. Kalian kok ketawa-ketawa sih? Siap. Aku tuh seneng Karena banget loh. exciting. You know, like Kita kayak, excited. you know, like kayak penyiar radio yang kan ada di sini ngomongin radio, ngomongin tahun 90-an. Parah. Siap. Kalian suka radio nggak? Suka sih, cuma kita nggak pernah makannya. Ngomong-ngomong, ya ampun aku seneng banget akhirnya kita ada bikin podcast. Lebih gembira lagi para penonton semuanya. Ini podcast ya, jadi nggak segembira itu ya. Oh my god, oh yes. Ngomong-ngomong ini kita tuh dari mana asalnya? Gitu-gitu ya, aku tuh seneng banget loh bisa akhirnya ada sama-sama kalian. Ini kayak di tengah momen yang kayak gini, pandemi di rumah aja, terus bisa ngumpul kayak gini tuh gokil. Asik. Treasure banget. Gue kayak lagi nongkrong, emang gitu kan, lagi nongkrong ngobrol-ngobrol asik santai aja. Gokil. Sebenarnya kayak gokil udah berapa kali tadi? Proses inaugurasinya Pania. Istrinya apa ya? Betul banget. Saya kena. Maksudnya gue tuh ingin menyamakan apakah kalian merasakan hal yang sama sebagai saya dan se-excited saya. Kita excited. Saya, Kelihatan dong dari ekspresi saya. Banget. Dan buat teman-teman, inilah wajah-wajah keseruan para trainer Spotter Indonesia. Asik. Kameranya ada 3 loh di sini loh, depan, samping. Coach Abeng, Coach Benny Patinasarani sebagai pimpinan di antara kita. Yeay. Siap. Coach, Yes. kok kamu bisa bikin spotter nih, ceritanya awalnya gimana toh? Wah, gimana ya? Dimulai dari sebuah keresahan yang langsung berat dengan musik langsung berubah. Aduh, bentar lagi muncul di titik krisis. Ternyata Kak Abeng bisa resah guys. Enggak lah, maksudnya kita berteman udah cukup lama gitu ya, dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Sampai di satu titik kayaknya kita berkumpul dengan menemukan sebuah kebutuhan yang sama atau apa ya. Gue mau bilang panggilan kayaknya gimana banget ya gitu. Iya. Tapi ada sesuatu, kita melihat sebuah kebutuhan yang sama bahwa anak muda itu punya potensi. Iya. Anak muda bisa jadi pemimpin. Anak muda bisa dipersiapkan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dibangun oleh para pendahulu bangsa ini. Tetapi kita percaya juga bahwa mereka perlu dipersiapkan, gitu ya. Dan disitulah makanya kenapa lahir Spotter ini. Kita adalah tim yang sudah di titik akhir kemudaan kita, gitu ya. Kita Di titik akhir kemudaan Titik kita. akhir kemudahan berarti titik awal ketuaan. Jadi akhirnya makanya kita tadinya bingung mau kasih nama apa gitu kan. Sehingga berpikir coba kita diskusi, akhirnya muncullah nama Spotter. Gitu kan. Jadi sebenarnya nama Spotter itu juga diambil, itu istilah militer sebenarnya gitu kan. Spotter adalah orang yang mendampingi seorang sniper. Jadi kalau di militer kan ada salah satu tentara yang bertugas sebagai sniper penembak gitu. Nah, seorang sniper bisa akurat dan maksimal dengan tembakannya dia, didampingi di sebelahnya. Biasanya ada satu orang yang cuma pakai kekeran doang tuh. Lintang utara berapa derajat sudah angin. Nah, angin kemana? Dia yang mengarahkan, tapi bukan dia yang nembak. Yang nembak adalah sniper tersebut. Oh, kayak mau nembak pacar loh. Nah, yang baju merah tuh. Nah. Sekarang 12. Kompornya, Spotter itu provokator. Jadi gara-gara itu Spotter. Yang baju merah coba lihat ya. Yang baju merah jangan dilepas. Ya kan, yang nembak sebelahnya. Bener dong, kan kita mengarahkan cewek yang ada di gitu. gitu. Jadi akhirnya ya Spotter mengambil posisi sebagai pihak yang mendampingi atau mengarahkan sehingga seorang sniper ini atau mungkin anak muda atau pemimpin mereka bisa memiliki akurasi yang tepat untuk sampai pada sebuah sasaran. Nah, dari situlah filosofi Spotter kita mulai. Jadi nggak cuman kayak sekedar pokoknya gue kasih ilmu, bagi ilmu enggak ya. Justru gitu. ini kita tuh benar-benar menemani ya. Yes. Dan benar-benar tahu kebutuhan dan sasaran yang dia tuh pengen capai tuh kayak gimana. Jadi makanya Gitu pada ujungnya akhirnya yang merasakan itu kan yang nembaknya bukan kitanya gitu. Iya, benar-benar. Yang mengalami semua perubahan itu adalah merekanya.
kitanya gini-gini lagi gitu. Gini lagi Gini lagi. gini lagi gitu. Keren dong, keren. Ya intinya itulah, dari situlah akhirnya Spotter mulai terbangun, akhirnya kita mulai berangkat ke beberapa kota juga. Ya. Bayar sendiri juga, Bayar sendiri juga. gitu. Tapi akhirnya Teman-teman. mulai masuklah ada beberapa perusahaan, terus sekolah, kampus, beberapa organisasi. Ya. Ya sudah, akhirnya dari situlah akhirnya Spotter memutuskan untuk ya udah ya ini positioning kita gitu. Ya. Kita ada di titik ini dalam area sebuah perubahan, let's say sebuah bangsa misalnya. Kita ada di situ. Dan sejak hari itu udah berapa tahun ini? 4 tahunan? 4 tahun. 4 tahunan dengan melewati gunung dan lembah gitu ya. Nah, akhirnya kita ada di sini di masa-masa pandemi ini. Gitu. Terharu nggak sih? Ya, Enggak ya, biasa aja. iya terharu. Iya. Tapi Kak Fania nggak mau sharing Nah, itu juga. kan tadi kan Spotter dari kacamata masing-masing Iya. yang ada di sini. Kalian nggak penasaran apa yang Iya, saya Banget. Waduh, gimana sih? Gimana? Iya, gimana pendapatnya? Anda siapa sih? Baiklah. Jadi buat yang nonton, buat yang dengar, jadi saya itu baru bergabung dengan Spotter atas kesadaran saya penuh tunduk sama suami saya. Suami saya yang mana ya? Nggak ada suaminya. Gak. Awalnya itu ajakan dari suami, benar. Karena suami saya kan juga tergabung dalam Spotter, Coach Ferry ini. Dan Coach Ferry ini benar-benar kayak ngelihat ada potensi dalam diri saya, potensi lagi. Dan dia berbos yang sangat mulia. Enggak ya, enggak terlalu begitu juga. Jadi istilahnya Coach Ferry kayak bilang, Say, kayaknya oke deh kalau kamu bergabung sama Spotter, apa yang sudah kamu punya bekal meniti karir dari beberapa tahun gitu ya, itu bisa kamu bagikan dan kamu bisa bantu teman-teman lain, khususnya anak-anak muda, juga sebenarnya dari berbagai usia sih, untuk sama-sama belajar bareng dan mewarnai dunia ini dengan hal-hal yang sangat indah. Wow, iya. Menarik. Biasa aja ya. menarik. Tadi udah oke udah ngerti, terus turun lagi ya. Baiklah. Nah. Tapi Kak Fania belum cerita latar belakang loh. Emang iya. sebelumnya tuh ngapain? Oh ya, nanti kita cerita ya latar belakang masing-masing. Iya. Jadi kita ini sebenarnya berbeda-beda banget kan? Banget. Tapi tetap Satu. Bukan satu hati. Oh iya. Kita satu. Kami boleh diminum loh. Salah. Iya. Satu hati. Anggap Pas aja wifi di kafe gua. Salah. Kita satu hati. Yang Amir tahu dong. Ini bentar lagi kafe jadi rame, bukan di dalam, di luar. Muncul deh anak-anak main game di situ. Silakan loh kalau mau diminum. Iya. Iya. Aduh, asik nih. Lulus tahun 2000, mau tahu dari aku lulus TK, lulus SD gitu nggak? Nggak perlu ya? SD sih Panjang kayaknya sih, jadi kan nggak teman-teman tahu jadi masa kecil tuh aku gimana, nggak perlu ya. Nggak usah. Nanti kita baca buku biografi ibu aja. Tahun 2006, jadi aku tuh lulus sarjana ilmu politik dari Unpar, Parahyangan ceritanya. Tetapi pokoknya istilahnya meniti karir di Jakarta. Karir paling terakhir itu di perbankan, sebelumnya juga pernah ada di industri keuangan juga, tapi di bagian PR, di bagian corporate communications. Sana lumayan lama dan aku tuh lumayan senang kayak memberikan informasi kepada orang lain, berkata-kata gitu. Kayak aku tuh banyakan ngomong kali ya, banyak bicara daripada bekerja. Sebenarnya iya sih. Wah. Bicara daripada bekerja, jadi mungkin itu cocok ya. Ternyata pas di perbankan juga kurang lebih kerjanya sama, jadi kayak bikin program, bikin apa, terus kayak presentasi. Terakhir sih success coach gitu. Gitu. Jadi ngajar productivity, ngajar apa, dan terus akhirnya ketika melihat aku sudah resign, kayaknya sayang banget nih gitu untuk apa yang aku udah pelajari sepanjang tahun itu dan segalanya, sertifikasi yang aku udah dapetin untuk tidak dibagikan. Nah, jadi Apa? Bagikan sertifikatnya? berbagi ilmu dan pesona saya yang ada yang bisa saya sampaikan. Tadi cukup lucu, nggak lucu juga ya. Yang keempat, pesona. Iya betul, pesona. Gitu. Tapi kalau bagaimana Spotter merekrut saya sih nggak lebih dari memang kecanggihan saya ya, dan keterampilan saya serta mungkin keunikan yang ada di No ya, doubt. benar. Itu aja sih. Kerecehan Ibu Fani. Iya betul, kecantikan saya itu salah satu yang udah utama untuk saya bisa ada di Spotter Indonesia. Kita ingin lihat berapa lama ini bisa bertahan. Berapa lama? Berapa lama bertahan
untuk Dengan bisa ya, ngomong kayak menjual tadi diri tuh, sendiri iya. dengan begitu banyak bunga-bunganya ya. Bella. Tapi kalau misalkan ngomongin background tadi Coach Ferry sempat mention loh, ini sangat kaget banget ternyata Kak Abeng dengan backgroundnya yang Kak serius loh dulu kayak gitu. Ya gimana ya? Kayak gitu gimana ya? Gimana ya? Udah mulai nih teknik. NLP. Enggak, gue dulu bukannya direhab, kecakar kucing aja. salah kencing sembarangan, urinnya beda, gitu, positif gitu. Urinnya positif. Istilah gitu ya. Iya. Enggak lah, kan intinya adalah pertama setiap orang punya masa lalu, apapun itu. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita hari ini mengolah masa lalu kita akan menjadi sebuah trauma atau aib atau menjadi sebuah kekuatan untuk kita pakai untuk ke depan, Ya. tolong orang, bantu orang dan seperti itu. Dan mungkin gue lebih melihat bahwa dari sisi pendidikan ya gue ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya karena kesalahan masa lalu lah ya gitu ya. Ya syukur-syukur tetap bisa sampai kuliah gitu. Tapi tetap gue melihat rata kekuatan gue adalah pengalaman masa lalu. Di mana di situ bisa gue bawa untuk tolong orang-orang yang mungkin mereka mengalami ya itulah ya krisis-krisis yang sedang mereka hadapi dalam hidup. Gitu ya kan, krisis nggak cuma masalah narkoba. Mas banyak hal, apalagi ya di umur-umur produktif itu krisis-krisis itu yang cukup ini ya cukup signifikan lah masalah-masalahnya. Nah karena itulah makanya kenapa gua tetap merasa dengan pengalaman. Tapi dengan pengalaman kan perlu dibangun sebuah apa ya, mungkin bahasanya Yordan, struktur yang baik sehingga ini bisa menjadi sebuah pola untuk tolong orang gitu. Nah, dan sesuai akhirnya gue memahami gue ini nggak terstruktur gitu orangnya. Iya. Wah asal geboy lah gitu dengan apa yang gue punya. Nah kita gue mesti belajar, nggak bisa pengalaman doang nggak bisa tolong orang. Pengalaman yang dievaluasi kalau kata Ferry, pengalaman yang dijadikan sebuah ilmu. Nah itu yang bisa bantu orang untuk berjalan ke depan. Sesuai akhirnya gue mulai belajar ambil beberapa sertifikasi. Itu kan kayak behavior consultant, terus NLP, terus ada neurosemantik. Semua itu adalah sebuah apa ya kendaraan yang gue perlu pakai untuk membawa ini nih, beban gue untuk bisa sentuh hidup orang lain. Nah, itu aja. Jadi di situ gue belajar. Jadi lebih merapikan lah ya. Merapikan pengalaman sehingga pengalaman bisa membantu orang. Karena setiap kalau gue cuma pakai standar pengalaman gue doang, untuk orang kan beda-beda. Iya sih. Tapi ada nilai-nilai pembelajaran yang gue bisa dapat dari pengalaman gue. Nah itu gue rasa lebih penting untuk dibagikan sama orang-orang daripada sekedar orang tanda kutip wow bisa juga ya pemantan pemakai narkoba jadi bisa berhasil kayaknya. Ya itu oke lah untuk buat orang tersentuh lah. Tapi kan orang perlu nggak lebih dari tersentuh gitu untuk bisa maju ke depan. Ini keren loh Kak. Dari situ begitu. Padahal kan orang sebenarnya sudah wah juga ketika pecandu narkoba bisa sampai di titik ini gitu ya. Tapi buat Kakak enggak cukup. lah ya, karena kita bisa tersentuh berdampak itu lebih kan lagi. apa ya sementara lah. Ya orang bisa dengar orang nonton film Korea gitu nangis tuh ya. Keluar rumah udah biasa lagi kadang-kadang. Karena hanya sekedar let's say perasaan, emosi, tapi kan untuk bergerak maju kan lebih dari sekedar sebuah perasaan, pemikiran, semua yang kita perlu bangun. Nah, makanya di situ gue menyadari ada kekuatan dari Yordan, kekuatan dari Ferry, dari Tasya yang gue nggak punya, yang dimana gue perlu belajar bersinergi dengan mereka, dan disitulah kita coba buat sesuatu bersama-sama. Karena kan nggak mudah ya, jujur aja bergerak secara tim dengan sendiri punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Nah, tapi pada ujungnya supporter memutuskan bergerak secara tim dengan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, it's a process lah ya. Tapi itu yang terjadi sampai hari ini. Kak, ngomongin tadi berangkat dari background Ini masalah. kenapa gue sendiri terus ya? Oke terus ya. Semuanya lagi menangis kan? Oh gitu. Kita mau menikmati kopi. Silakan. Iya. Kak, tapi pernah ada kepikiran atau pernah ada terlintas gitu di benak Kakak kayak gue nggak mungkin nih belajar dan punya kemampuan kayak teman-teman yang lain yang nggak punya masa lalu kayak gue. Oke, Iya siap. nggak sih Kak? Pernah banget gitu. Pernah. Jadi kan gue bebas dari narkoba itu tahun 1999. 1999. Setelah hampir 8 sampai 9 tahun. Gitu ya. Nah, Oke. ya. Jadi ketahuan umur gua gitu ya. Belum. Kan pas makainya belum ketahuan umur berapa. Enggak. Kalau gitu gua nggak jawab. Lagi mau kita mundur. Tapi kan gini, setelah gua ini udah bebas nih. Udah nggak pakai narkoba, udah sober, udah semua. Sober itu apa Kak? Sober tuh udah sadar. Oh, udah sadar. Udah sadar lah gitu ya. Berat Nah, tapi akhirnya ketika gue memulai lagi yang baru, gue menghadapi sebuah realita yang baru bahwa
bisa nggak ya mantan pecandu bisa punya masa depan? Gitu pertanyaannya. Setiap gue mau maju, ini pemikiran gue nih. Kira-kira kalau gue mau kerja di perusahaan, ada nggak sih mau terima gue? Iya, kayak gitu. Ketika dilihat di CV-nya, ternyata mantan pecandu narkoba atau pernah direhabilitasi. Kira-kira orang tua mana yang rela memberikan gadisnya untuk dinikahkan ketika tahu bahwa calon menantunya adalah mantan pecandu narkoba yang dulu hancur segala macam. Jadi selalu ketika gue mau maju, itu kayak ada rantai masa lalu yang meskipun udah gue narik terus sehingga gue nggak bisa maju ke depan. Mau kerja nggak berani, mau cari apalagi cerita tentang kayak sekarang malu banget kan. Jadi kayak rasanya ya udahlah. Nah itu terjadi terus sampai sampai akhirnya ini gue belajar. Gue perlu di bahasanya, gue perlu berdamai sama masa lalu gue. Gitu. Atau bahasa lain gue perlu selesai sama diri sendiri. Gitu. Nah berdamai dengan masa lalu artinya begini. Gue nggak bisa rubah masa lalu. Yang terjadi di belakang nggak mungkin bisa rubah, kan gue sering bilang yang bisa rubah cuma satu, Doraemon gitu ya. Karena Doraemon punya pintu ajaib, gue nggak punya pintu ajaib. Mesin waktu. Iya, betul. Gue nggak pernah bisa rubah masa lalu gue, tapi gue bisa menemukan pemaknaan baru dari masa lalu gue. Sebuah pembelajaran apa sih ketika 9 tahun yang menghancurkan itu memang menyakitkan, harganya mahal. Kalau mau dihitung dengan rupiah pun udah berapa rumah lah istilahnya yang habis dengan narkoba ini gitu maksudnya. Sampai akhirnya gue menemukan ini pembelajaran baru bahwa kalau gue ngalamin semua itu, mungkinkah supaya satu hari nanti ada orang-orang yang mungkin akan melewati jalan yang pernah gue lewati. Setidaknya kalau dulu gue harus sendirian di situ, setidaknya mereka nggak sendirian aja. Setidaknya waktu mereka lewatin di situ, gue bisa ada di situ dan cerita sama mereka bahwa dulu gue pernah ada di situ, sekarang gue ada di sini. Sehingga mereka yang hari ini ada di situ bisa juga sama kayak gue ada di sini. Dan sejak hari itu, sejujurnya Van, nggak terhitung berapa orang yang diizinkan mampir di hidup gue, hanya untuk gue berbagi hidup, berbagi cerita. Di situ gue semakin yakin bahwa masa lalu gue nggak bisa mendefinisikan siapa gue. Gitu. Kalau katanya Coach Jordan nih ya, nggak peduli dari mana kita berasal, tapi kemana kita mau pergi. Semakin berat training kita hari ini. Ganti tagline. Dapat episode baru. Berdamai dengan masa lalu. Oke. Giring saja host. Kayangan Dedik bajunya jadi putih. Gitu. Wah, ini yang denger mesti sungguh-sungguh mendengar. Siap. Gitu. Gak gampang loh Kak. Boleh yang lain setelah itu. Iya benar. Luar biasa. Kok Iya. sama Kak Ferry gimana gitu? Jadi itu juga mungkin yang menegaskan kita tuh sebagai spotter gitu loh Van, bahwa kita semakin terlatih untuk men-spot gitu. Iya. Membidik orang karena kalau ada kendala masa lalu atau ada kesulitan untuk menghadapi masa depan, kita tuh tim spotter semakin terlatih aja ngelihat pribadi, ngelihat organisasi, even perusahaan bisnis atau komunitas organisasi untuk apa sih kekuatan Anda, apa sih kelemahan Anda. Ada nggak kalau di personal mungkin ada ya kayak masa lalu yang harus dirapiin atau masa depan yang harus disiapkan. Termasuk juga di dalam corporate atau di dalam organisasi ada kendala-kendala masa lalu mungkin kayak culture yang perlu diubah dan sebagainya. Jadi itu membuat kita lebih terlatih untuk bisa memetakan atau membidik seseorang, sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Dan juga kedua yang kita semakin kita latih dan juga kita semakin cakap adalah kemampuan kita untuk bisa dorong orang. Karena bagaimanapun juga kayak tadi Abeng bilang bahwa yang menembak lah, yang si snipernya lah yang harus melakukan. Jadi bagaimanapun juga dengan skill coaching yang kita trainer-trainer miliki, kita tuh semakin semakin pengen mendorong orang untuk take action. Tapi take action bukan karena bukan karena take action aja, tapi ada pemahaman, ada kesadaran, ada ya kita cuma tuh kayaknya kita ini cuma kita kan bukan percuma gitu ya. Tapi kita akan menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi partner untuk orang-orang supaya lebih pesat lagi, even individu ataupun organisasi. But ngambil keputusan adalah orang tersebut atau organisasi tersebut. Dan dengan teknik coaching atau berbagai training yang kita lakukan, kita berharap ketika dia ngambil action tuh nggak blank gitu aja, ada skill yang dia udah punya. Jadi kenapa makanya kita tuh ada training, ada counseling, ada coaching, bahkan ada assessment kayak karakter supaya ketika take action seseorang atau organisasi tersebut efektif gitu dan menjadi lebih baik, bukan lebih baik lagi, lebih pesat ya
dalam perkembangannya. Gitu. Iya, mungkin kan yang sering jadi tantangan tuh orang berdua kayak gini. Udah sini gue nembakin aja deh. Gitu. Iya, Sini deh, nggak sabar. Udah sini daripada nggak jadi, udah sini. Tepat sasaran tepat sih, tapi akhirnya dianya kan nggak berkembang. Iya. Harus dianya sendiri ya, Kak, dengan kesadaran sendiri untuk mau melakukannya. Gitu. Kak, ngomong-ngomong tadi ngomongin yang narkoba, balik lagi ke dia. Tadi kan yang ikut trainingnya kita, gitu kan ada yang juga Ada. candu ya? Ada. Keren loh. Yes. Wow, Iya ada. nggak main-main nih kita nih. Berarti kan abang udah ngomong ya, saya udah ngomong. Iya. Antara Ferry atau Tasya nih bagaimana? Kakak, jadi yang membuat Pastor Ferry atau Coach Ferry kan memang Kak Ferry kan mengembalakan juga. Nah, apa yang membuat dirimu itu menjadi punya authenticity dalam mengajar, khususnya menjadi bagian dari Spotter Indonesia ini? Yang pertama karena mengingat dari mana saya berasal gitu ya, bahwa mungkin kalau gue nggak kayak Abeng yang pakai narkoba gitu, tapi bukan berarti lebih baik gitu. Oh iya benar. Justru yang bahaya adalah ketika orang merasa dirinya baik-baik. That's right. Karena kalian anak muda belum sampai nyemplung gimana, tapi gue merasakan beberapa ya. Yang pertama itu kepahitan. Hidup dalam kepahitan, kebencian tuh gak enak banget. Itu hidup dalam luka batin tuh menyiksa lah gitu. Yang kedua, hidup yang gak punya tujuan. Mungkin ada anak-anak muda lain yang dari kecil udah ditanamin sama orang tuanya, nanti jadi itu jadi gue tuh enggak gitu. Jadi benar-benar kayak jalan itu tuh mikirnya pendek banget gitu. Jadi nggak punya tujuan, kepahitan, dan jadinya lack of kompetensi gitu. Jadi kayak gue tuh kayak anak muda yang punya banyak keinginan tapi nggak punya tujuan, tapi nggak punya banyak kemampuan gitu. Nah sampai akhirnya bertemu dengan orang-orang yang diizinkan hadir di hidup gue pribadi yang berfungsi jadi mentor, dan orang-orang itulah yang mementor, orang itulah yang peduli, orang-orang itulah yang bisa melihat bahwa lu punya potensi ini dan lu bisa jadi ini, dan itu kayak menggugah banget gitu. Dan akhirnya dimulailah perjalanan itu kan, sampai akhirnya satu titik gue merasa gue ternyata rasanya hidup gue akan bermakna ketika gue membantu orang lain, menolong orang lain, dengan mementor orang lain dan dengan mengajar. Jadi dua itulah yang paling utama selain dari hal lain, yaitu mementor dan mengajar. Dan itu akhirnya sempat kan mengkonseling anak-anak muda, mentor gitu ya, dalam momen-momen yang kasus-kasus yang juga mengerikan. Dan ibaratnya gini, waduh, kalau misalnya gini ya, Coach Abeng dia pernah nyentuh narkoba, nonton orang narkobaan dia pernah gitu. Tapi gue kan nggak pernah gitu, misalnya, jadi gue tuh bingung gitu. Gue tahu dia ditolong, tapi gue gimana cara nolong dari situ gitu. Tapi ya tadi intention itu yang akhirnya membuat gue hari itu tahun 2005 gue bilang gue akan baca buku yang banyak. Karena apa? Gue nyadarin bahwa masalah anak muda dan orang-orang tuh kompleks banget. Kalau gue pengen tolong mereka, gue harus paling nggak usah berkompetisi deh soal siapa yang lebih pinter. Paling enggak lu bertanggung jawab untuk semua advice, keputusan ya, untuk menolong orang-orang ini. Jadi ya udah nekat aja gitu. Dan disitulah makanya kata peduli ini kayak gue tuh itu yang menyatukan gue dengan Spotter. Gue merasa teman-teman di sini ada teman-teman yang peduli beyond the money. Walaupun kita butuh duit juga ya. Tentu. Ya, kita butuh finansial. Membuat the power of purpose itu segitunya, karena gue bukan orang yang suka baca buku kalau ke background masa lalu ya. Tapi karena tujuan itu gitu, gue bilang gue harus baca. Karena kalau gue gak bakal tolong gitu, gue gak akan. Dan gue tau gue buat orang yang pintar dari sekolah, dari rapot-rapot gitu ya, kayaknya iya gitu. Tapi punya niat banget pengen nolong orang gitu, karena ngerasain waktu mulai berguna kayak, kayaknya gue berguna di hidup gue gitu. Dulu gak berguna banget gitu kan. Ini kayaknya bisa nolong nih. Temen yang mau bunuh diri gak jadi mau bunuh diri, temen yang mau kabur dari rumah dinasihatin pulang lagi gak jadi ribut sama orang tuanya. Ternyata gue bisa berguna. Itu kan tahun-tahun berapa ya? Dari 2000 beberapa awal juga mentor gitu. ini juga ya di dalam teman-teman yang mimpin bisnis juga ya. Nah itu dia yang gue juga bingung. Ada orang-orang yang mimpin bisnis, ada orang-orang yang gelarnya dari luar negeri, S1, S2, S3. Kenapa jadi gue yang nasihatin ya gitu kan? Tapi kan maksudnya di situ kayak apa ya? Nah makanya akhirnya kita sadar bahwa buat orang-orang yang mau ikut pelatihan mau mengembangkan diri, lu nggak harus punya embel-embel macam-macam deh gelar S1, S2, S3 ataupun apapun. Asal kita mau terus belajar, itu kita bisa berkembang dan bisa bantu orang lain. Even kita nggak nyangka orang-orang yang sebenarnya mungkin kayak secara peringkat itu kayaknya lebih tinggi dari kita. Karena yang buat kita pinter bukan sekolah kan, tapi belajar. Yang buat kita pinter tuh dan Spotter memikirkan itu kan. Trainingnya kita berusaha untuk teman-teman yang belajar ini, pembelajar ini ingin berbagi ilmunya pada orang yang mau belajar. Wow. Quotes-nya banyak banget ya keluar dari podcast ini ya. ada orang yang mau belajar ataupun yang mau bayar. Barcode.
Kita kalau ngomongin bayaran kita agak belak-belakan ya. Karena kita nggak punya motif itu. Jadi tandain aja. Iya, Tapi kita butuh. di highlight. Daripada pura-pura gitu ya. Aduh. Yang tadi kuat banget dari Coach Ferry adalah selalu dia bilang bahwa tujuannya kuat kayak gitu-gitu ya. Berarti aku tuh jarang atau bukan jarang sih, terlalu sedikit menyelesaikan buku karena tujuannya untuk diri sendiri. Nama-nama ilmu, ternyata nama-nama ilmu masih kurang loh. Iya. Harus bantu orang lain. Waduh, itu pasti 5 buku di rumah langsung selesai dalam satu malam saja. Wow. Satu malam saja. Di sampulnya. Di samping. Mari kita ke ibu yang satu. Yeah. Di antara kita hanya Ibu Tasya yang punya background pendidikan psikologi. Iya. Ini penting sekali loh. Iya. Ibu, Ya, kenapa kamu dengan background psikologi kamu kenapa ada di Spotted Indonesia? Kenapa kamu nggak ada di Pasar Ramayana atau mana? Ramayana masuk. next time bayar ya. Atau di bengkel apa gitu atau di apotek mana? Kenapa adanya di Spotted Indonesia? Seorang psikologi yang akademisi. Akademisi ya. Jadi sebenarnya aku pernah nyemplung ke situ Kak Fania. Oh, pernah nyemplung? Iya, jadi setelah Pure. lulus psikologi itu masuk ke sekolah. Sekolah itu kan dunia konseling Pendidikan itu ya? Pendidikan juga, tapi Pendidikan. memang di guru BK. SMA. Aku kalau jadi anak SMA-nya, aku pura-pura sakit. Loh, suster dong Oh ya, aku. suster. Pura-pura gila. Iya, pura-pura Biar bilangnya konseling. cerita kata Iya. apalah gitu, pura-pura ada luka batin. Oh, gitu-gitulah. Enggak juga sih, tapi gitu. intinya aku tuh dari dulu emang senengnya tuh sama anak muda gitu. Kayak ditawarin ya, SMP, SD gitu. Yang tua mundur. Enggak. Sukanya mana? Ulang, lu senengnya sama Sukanya mana muda soalnya. Suka. Baiklah, kita ganti kalimat. Beban saya dengan anak muda. Oh iya. Iya. Tolong disensor. Tolong suaminya deh aja ya. Tolong suaminya. Suami itu lebih muda loh, 4 bulan nih. Enggak, tapi dia dari dulu kebanyakan gitu. Makanya SMA gitu kan. Karena kayaknya kalau buat gue sendiri tuh anak SMA tuh bisa diajak ngobrol gitu. Kalau sama anak SD tuh agak-agak lelah gitu ya, ngajak mereka diskusi tuh mereka masih lebih kita ngasih tahu gitu. Tapi kalau SMA, nah kita tektokan nih gitu. Lu udah paham dong, lu udah ngerti dong, kan lu udah cukup dewasa untuk bla 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 gitu ya. Makanya pernah tuh 4,5 tahun nyemplung ke situ gitu. Tapi terus abis nyemplung ke area itu mulai berpikir kok gini-gini aja ya. Kok gini-gini aja mulai kalau bahasa apanya ya, kayak musim sini sudah selesai lah, saatnya berganti musim yang baru gitu. Nah nggak bisa dijelasin juga sih, maksudnya ini bukan ada patokan kayak oh berapa lama musim berganti, nggak tahu juga, tapi ada perasaan kayak gitu. Kayaknya lama-lama, dan sejujurnya gini, lama-lama kalau gue di sini kayak gue stuck kerja buat duit doang gitu. Oh, push. Gitu. Dia nggak mau, cuma buat duit doang. Makanya cocok banget masuk spotter ya. Oh, gitu. Kita senang uang tapi bukan itu Guys, tujuannya. ini Iya, company iya, guys. iya, Guys, ini bukan yayasan guys. Tolong please. Bagian tadi diedit juga. Kita ini perusahaan loh. Tapi bener Kita loh. butuh cuan. Iya, bener loh, ada titik di mana kayak kayaknya hidup bukan buat cuma ini doang nih. Kepuasannya tuh udah nggak di situ, sedap. Halo. Kalau menurut teori Abraham Maslow, iya, maunya agak psikologi Kalau dikit kesini ya. dia lagi nih ya. Berarti kesannya semua kebutuhan gue terpenuhi dong ya. Nah, tapi poinnya adalah akhirnya gue keluar tanpa tahu mau ngapain gitu. Ya, emang ngapain ya? Yaudahlah, pokoknya yang penting gue keluar dulu, karena kalau gue bertahan lagi, ini masuk yang namanya zona nyaman. Asik. Jadi kayak udah, Sembilu yang dulu. jadi pokoknya gue harus keluar gitu kan. Cuma itu doang di pikirannya, gue harus keluar gitu. Dan itu emang lumayan dadakan tuh, kayak agak-agak kaget gitu ya si pihak sekolah itu gitu. Tapi anyway, waktu setelah keluar, nah bapak yang mulia ini tuh sebenarnya adalah mentor Batin Asarani. gue gitu. Iya. Dialah mentor saya sejak kita kenal udah 10 Kuliah, ya? tahun lebih ya Bang. 13 tepatnya Bu. Wow, luar biasa. 13 tahun dari Dia suka kalau mencari nyebut ibu-ibu kuliah yang ketahuan habis umur aku resign dong. rekrut di Spotted Indonesia ya. Ibu-ibu dari saya belum pernah direkrut. Kayaknya gitu deh. Oh, jadi begitu. Iya, asal Direkrut jangan sama. nyebut umur. Iya, belum direkrut sih waktu itu, kayak cuma Belum. mikir lo mau ngapain ya abis ini gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol. Nah, bergabunglah dengan yang tadi tuh institusi iya, satunya gitu kan. Nah, waktu ketemu sama institusi satunya yang sebenarnya juga adalah tim ini gitu ya. Sejujurnya, aku tuh minder. Karena istilahnya tuh mereka tuh keren-keren banget Ibu Fania gitu. Mereka itu adalah Coach Jordan, Coach Ferry, Coach Abe. Benny, dan Kalau ada Linda. 2 orang lagi. Iya, pokoknya mereka tuh seru-seru deh. Seru, keren gitu loh. Guru
BK, wakil kepala sekolah aja juga pernah. Iya. Belum. Waktu itu belum ya? Belum. Di sebuah sekolah ternama loh. Tapi minder. Iya. Iya. Bayangkan betapa zerunya kelompok itu. Tapi ini beneran ya, karena gue gini, gila. Ini orang-orang tuh dengan semua kehebatannya masing-masing tuh keren banget gitu. Oke. Mereka punya warnanya ya. Iya, jadi lumayan, aduh apakah aku layak ada di tengah-tengah ini semua gitu kan. Apalagi kan diajak istilahnya, mereka udah mulai duluan, terus kita nyusul belakangan gitu kan, agak-agak bisa nggak ya gitu. Sampai akhirnya setelah merenung beberapa bulan gitu yang ngikutin kegiatannya, akhirnya sampai pada pemahaman gini. Kalau misalnya lu cuma jalan sama orang-orang yang istilahnya selevel atau cuma di bawah, mau kapan majunya? Gitu. We will always feel good about ourselves gitu, kayak ya udah berarti lu udah cukup segitu gitu loh, tanpa ingin atau punya kesadaran bahwa ada satu level naik lagi yang perlu lu capai nih gitu. Nah justru ketika kita dikelilingi dengan orang-orang yang kesana kayak wow gitu ya, akhirnya itu kan seharusnya memacu this is not enough gitu. Lu nggak cukup di sini doang, lu harus maju lagi, lu harus bertambah lagi, lu harus ya tadi kata Ferry, mau belajar gitu. Dan salah satu hal yang penting yang gue rasa satu value yang kita sama banget adalah tidak ada di sini yang punya fixed mindset gitu. Tema baru, fixed mindset dengan growth mindset. Yang punya fixed mindset. Iya, fixed mindset tuh kan gini, ya udah hidup tuh kayak gini doang. Kita udah sampai di umur ini, di batas akhir kemudaan kita dan sudah mau memasuki batas ketuaan kita gitu ya. Menuju kepada keabadian. Iya. Tapi kan banyak orang gitu ya, kayak gue udah umur segini udahlah, kayak udah terima aja, udah kaku, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah di sini, di sini tuh nggak ada yang begitu gitu. Seberapa tua pun Seberapa senior. Iya, seberapa senior. Panutan kita yang ada di sini gitu tetap ya. gitu, belajar lagi lagi gitu. Dan disitulah gue merasa oke, ini kayaknya value yang akan sangat baik buat gue gitu, bahwa gue bisa terus belajar dan berkembang. Dan itu sama kayak Ferry bilang, ini pembelajaran yang luar biasa, sekedar dari dengerin masing-masing kasih training materi gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan nggak ya? Ya anggap aja menjawab lah ya. Yang pasti mengisi durasi sih. Tujuan kita itu kok. Jadi seru banget loh kita ngomongin dari tadi tuh pertamanya kayak apa sih, gimana sih kita tuh bisa ngumpul bareng sampai kita tuh punya background apa aja gitu. Yes. Untuk di spot. Nah, makanya karena itu akhirnya ya ini adalah proyeknya Spotter yang terbaru gitu. Akhirnya kita memutuskan membuat satu program namanya Spotcast gitu, Spotter Podcast gitu. Jadi dimana nanti kedepannya kita akan membahas hal-hal yang simple, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan nanti teman-teman yang mau topik apa boleh di komen, ditulis. Oh silakan. Silakan kita mau belajar apa gitu ya, nanti bisa belajar bersama-sama. Gitu. Oke, baiklah. Jadi untuk pembicaraan kita hari ini, kita akan nanti pasti akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Jadi pastikan bahwa tadi ada kata-kata potensi, ada kata-kata walaupun kita tuh punya berbagai hal yang ada di sini. Tadi ada fixed mindset, banyak banget deh tadi kalau misalnya mau dirangkum ya kan. Tapi yang jelas pastinya kita akan tetap terus akan ada buat yang nonton juga yang dengar untuk akan selalu membahas hal-hal yang kita pengen bahas karena kita pengen bantu dan dorong Anda semua untuk kita menggali potensi yang ada. Sampai ketemu di podcast Thank you semuanya. berikutnya. Bye.